Salam untuk para sahabat The Bee Siblings, senang sekali kita berjumpa kembali pada edisi kedua Ngobrol Santai Duta Besar Al-Busyra Basnur dengan Ibu Luki Tedeleh. Sebagaimana saya sampaikan pada edisi sebelumnya, Ibu Luki Tedeleh adalah seorang anak muda Ethiopia yang telah menyelesaikan pendidikan masternya di Universitas Airlangga Surabaya pada Agustus 2020 yang lalu. Beliau senang sekali dengan Indonesia dan sangat berat meninggalkan Indonesia karena banyak kenangan dan pengalaman yang tidak terlupakan. Tanpa panjang lebar, ayo kita simak obrolan ringan Bapak Duta Besar Al-Busyra Basnur dengan Ibu Luki Tedeleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat dimanapun berada, sahabat The Bee Siblings. Untuk kedua kalinya, ini saya ingin berbincang-bincang dengan sahabat saya, sahabat kita, Luki Tedeleh. Ya, jadi seperti yang kami bincang-bincangkan sebelumnya, bahwa Luki pernah tinggal lama di Indonesia, di Surabaya. Beliau kuliah mengambil gelar master di sana ya. 3 tahun berapa bulan Luki tinggal di sana? 3,5 tahun. 3,5 tahun? Iya. Wow. Luki, kita nggak mau ngomong yang urusan kampus, pendidikan, sekolah, beasiswa, dan lain-lain. Sekarang kita mau ngomong kehidupan keseharian Luki di Surabaya dan di Indonesia. Luki, 3,5 tahun itu tidak sebentar itu. Selama 3,5 tahun itu berapa kali Luki balik pulang ke Indonesia, ke Addis Ababa? Saya Sekali setahun? di situ aja, Pak. Tidak pernah pulang selama 3,5 tahun? Iya. Ternyata enak sekali tinggal di Indonesia ya. Kan kuliah Lupa semuanya. Lupa semuanya, Iya. lupa Ethiopia sementara ya. Waduh, banyak teman ya di sana ya. Kalau ada istirahat jalan ikut teman. Tunggu teman ya. Iya, itu berwisata. Berwisata juga. Luki, itu dalam seminggu berapa kali kuliah biasanya? Berapa kali dalam seminggu kuliah? Dari Senin sampai Jumat. Setiap hari? Iya. Setiap hari? Setiap hari. Oke. Jadi berarti waktu liburnya hanya hari Sabtu dan Minggu. Iya. Nah, Sabtu Minggu itu apa saja kerjaan? Pasti jalan-jalan juga kali ya? Bisa dengan memasak. Memasak. Karena ada teman-teman dari Afrika juga kan. Oke. Mengunjungi mereka. Dan juga mereka juga suka masakan Indonesia. Masakan Afrika ada nggak di sana? Atau khususnya masakan Ethiopia ada nggak di sana? Kalau mau masak injera itu susah kan? Susah. Injera ya. Kawan-kawan, injera itu adalah masakan yang paling populer dan enak di Ethiopia ya. Kalau ini sayur mayu. Sayur mayu. Ini bisa. Karena ada beberapa jenis sayur mayu. Apa masakan Pak Indonesia yang paling disenangi oleh Luki? Saya biasanya ayam kan? Ayam. Iya. Ayam apa? Dan sudah ketika saya memasak enggak enak seperti orang Indonesia memasak. Jadi gitu ya. Lebih baik minta orang Indonesia aja untuk memasak supaya enak ya. Iya. Tapi belajar masak Indonesia enggak? Sudah beberapa. Pasti sekarang udah pintar masak Indonesia dong. Bisa masak kalau dapat bumbunya. Bumbunya banyak mungkin bisa dapat. Tapi ayam apalagi yang paling senang? Iya, ini nasi goreng. Nasi goreng. Kan tinggal di Surabaya kan ya. Jadi iya. berarti kan yang terkenal di situ kan rawon. Suka rawon nggak? Iya. Suka rawon? Suka. Wow. Saya sudah nanya, kalau rawon itu hampir sama dengan Ethiopian kaiwut kan? Oh iya, kaiwut ya. Namanya apa ya? Shorba. Namanya shorba. Shorba. Ya, itu hampir sama. Jadi dengan urusan makan nggak ada masalah ya di sana, malah enak ya di Surabaya ya. Iya. Kalau saya sudah di Jakarta kan, saya kesukaannya saya ayam geprek. Di Jakarta nggak bisa makan karena rasanya beda dari Surabaya. Beda kan? ya. Karena orang Indonesia cara makanan kreatif kan. Kalau di Madura seperti
contohnya apa ya, nasi goreng Madura beda dari Surabaya. Waduh, ini Bu Luki ini udah tahu nih membeda-bedakan. Saya sendiri aja nggak tahu tuh Iya. membedakan Surabaya dengan Maduranya udah beda ya, Iya. apalagi dibandingkan Jakarta atau daerah lain ya. Ya, kalau orang Ethiopia juga suka pedas kan? Iya, iya. Tapi kebedaannya apa? Orang Indonesia suka manis, harus manis pedas. Manis pedas, wow. Jadi bisa masak Indonesia dong? Iya, bisa. Sekarang bisa ya? Kalau ada bumbu-bumbunya. Pokoknya Bukan udah rasa. ada ciri khasnya di situ ya. Nah, Iya. lalu kalau jalan-jalan selama 3,5 tahun dia, Luki, di Indonesia, selain dari Surabaya, tadi sudah disebut pernah Iya, ke Jakarta, Jember, Banyuwangi. kemana saja? Ke Banyuwangi, Jember, Banyuwangi, lalu Ya, Bandung juga. ngapain aja di sana? Bandung juga, Iya, diajak tapi- teman-teman, jalan-jalan sama teman-teman. Dengan teman-teman. Oke, kuliah. teman-teman Afrika juga dan Iya. orang Indonesia juga. Dan juga ada acara apa ya, berwisata dari universitas juga. Ketika kami belajar bahasa Indonesia, ada apa ya, program berwisata. Dan juga universitas ada apa ya, funded oleh Universitas Indonesia, Erlangga. Erlangga. Ya, dan ada juga dari pemerintahan Surabaya. Oke, pemerintah kota. Iya, kalau ada mau ikut, ada beberapa untuk apa ya, promote perwisata di Indonesia. Jadi senanglah di Indonesia bisa lihat-lihat ya. Mm-mm. Ya. Tapi saya masih sedih karena nggak bisa apa ya, ke Bali. Sudah untuk mau pergi ke Bali sudah book hotel. Oke. Tapi ada apa ya, nih ketika apa ya? Ada bencana alam. Iya, bencana alam. Iya ya, gunung kalau nggak salah ya. Oh. Dan juga sudah di Lombok juga nggak bisa. Padahal ya, Itu. Surabaya, Bali kan dekat. Iya. Surabaya, Jakarta jauh, malah ke Jakarta, Iya. Bandung ada kesempatan ya. Waduh. Iya. Jadi nanti datang lagi deh, berkunjung lagi ke sana Ya, ya. saya masih mau, Masih mau khusus mau apa ya, ke Bali. ke Bali ya. Mudah-mudahan nanti ada Iya. masanya ya. Bali itu terkenal lebih Indonesia kan. Ada apa, seorang itu juga sepertinya keluarga mama saya sih, dia sudah ke Bali, tapi dia nggak Keluarga mau mama di sini? ke Bali. Iya ya, artinya yang ke Bali, artinya keluarga mama yang ada di Ethiopia Ya, sudah pernah ke Bali. ke Bali, tapi dia nggak tahu Bali itu punyanya Indonesia. Ya, ada beberapa orang yang Iya. belum tahu. Jadi Bali dia itu hanya di- tahu Bali, ya, keluarganya Mama Luki di Ethiopia pergi ke Bali, Iya. tetapi setelah kembali dari Bali itu dia tidak tahu kalau Iya, Bali itu di adalah Indonesia. bagian dari Indonesia. Iya. Iya, seperti ada beberapa orang yang sudah di sana, tapi lihat Bali itu negara yang berdiri sendiri ya. Oke, Luki, terakhir, apa kesan yang paling menarik dan yang kedua yang paling tidak menyenangkan di Indonesia selama 3,5 tahun? Apa yang paling menarik, yang paling berkesan, dan lalu kemudian adalah yang enggak betul-betul tidak yang tidak menyenangkan deh di Indonesia itu, ada nggak di selama 3,5 tahun? Yang nggak cocok atau Ya nggak cocok atau nggak Ya, anu lah, yang nggak suka. cuacanya ya, Cuacanya? Iya, karena khusus Surabaya dan Jakarta panas kan. Itu ya, cuacanya itu, aja kurang itu cocok aja, ya. itu aja ya. Yang lain nggak ada masalah ya. Nggak ada. Secara ada apa ya, damai kan. Ya. Kalau di Indonesia nggak ada etnik konflik. Itu yang paling menyenangkan itu. Iya. Yang paling menyenangkan, saya Iya. ulangi, adalah kehidupan di Indonesia tidak ada terasa etnik konflik antar Iya. sesama gitu ya. Itu yang paling menyenangkan. Yang itu. Ada lagi? Kalau Nah. yang tidak cocok itu kepanasan. Kepanasan aja. Iya, itu sedikit susah. Tapi bisa ya, apa ya, berenang. Iya, Dan ya, juga benar, ya. kalau ada uang, apa ya, ada AC kan. Iya, itu iya, juga iya, nggak iya. terlalu masalah.
Iya. Baik Lucky, terima kasih Lucky, senang sekali berbincang-bincang Lucky. sama-sama, Nanti kita Pak. ketemu lagi rutin di sini ya. Iya, Pak. Karena saya akan sering mengundang Lucky juga nih nanti kalau ada acara-acara apa Oke, lagi Pak. di KBRI, knowing bahwa Lucky itu adalah sahabat baik Indonesia, dan Lucky sendiri sudah mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara kedua gitu ya, apa namanya, rumah kedua bagi Iya, Lucky iya, ya. benar, Pak. Baiklah. Baiklah kawan-kawan, para sahabat The Bee Siblings, demikianlah bincang-bincang kita tentang pengalaman singkat ya, yang disampaikan secara singkat ya oleh Lucky kepada kita, sedangkan pengalamannya panjang sekali, 3,5 tahun di Indonesia. Baiklah kawan-kawan, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Lucky, salam dari Addis Ababa. Bapak. Terima kasih. Demikianlah para sahabat The Bee Siblings, luar biasa menyenangkan dan mengesankan pengalaman Ibu Lucky di Indonesia. Tentunya Ibu Lucky adalah salah seorang tokoh muda yang akan terus menjembatani hubungan Indonesia dengan Afrika, khususnya dengan Ethiopia. Semua negara berpenduduk terbesar kedua di Afrika, yaitu sekitar 112 juta jiwa penduduk. Saya yakin tentu banyak lagi pengalaman alumni mahasiswa internasional di Indonesia yang penting dan menarik untuk kita simak. Jangan lupa ikuti terus YouTube channel The Bee Siblings. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam The Bee Siblings.